channel Samhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini ditampilkan rice cooker merek Quantum. Masalahnya mati total. Mati total diartikan tidak ada reaksi sama sekali kalau difungsikan atau dicolokkan ke listrik. Masalahnya apa? Apa di kabel AC core, apa di konektor AC core, atau thermofuse? Penasaran? Kita ikuti bersama video yang sedang berlangsung. Sebelumnya kita biasakan menonton video sampai tuntas supaya kita tidak gagal memahaminya. Lanjut. Di video ini kita membuka untuk melihat isi dalam dari rice cooker tersebut. Nampaklah baut sudah terlepas dan AC core-nya kita sudah cabut, dan kita berusaha untuk membuka. Kita melihat isi dalam, yang mana di dalam itu ada thermofuse, ada micro switch, ada elemen pemanas, dan di sini kita akan mencoba mengukur. Diawali kita mengukur di mana arus listrik berawal untuk masuk ke dalam suatu sistem. Jadi nampak kita mengukur mulai dari konektor AC core atau kabel colokan masuk. Kita mengukur untuk melihat resistansi, apa ada terhubung atau tidak. Kita mencoba melihat ampermeter digital, ternyata tidak terbaca. Jadi itu menandakan bahwa di bagian situlah yang bermasalah. Nanti kita lihat apa memang komponen yang ada di situ rusak. Jadi memperbaiki rice cooker sebenarnya tidak terlalu rumit karena sistem kerjanya sederhana. Ya, kita mencoba mengukur kembali. Nampaklah alat itu yang namanya thermofuse. Thermofuse itu berfungsi kalau melebihi ambang batas dari derajat atau arus yang melewati. Alat itu niscaya dia akan pasti rusak atau putus. Banyak faktor penyebabnya. Jadi alat itu yang menjadi sumber utama di mana masuknya arus listrik, atau kalau bisa dikatakan sebagai jembatan arus. Jadi di thermofuse itu memegang peranan penting karena arus itu akan melewat pada alat tersebut menuju elemen pemanas dan juga elemen didih atau elemen yang dipakai untuk memasak. Thermofuse yang rusak tadi kita sudah melepas, dan nampaklah itu yang saya pegang itu ukurannya 165 derajat 10 ampere. Jadi sekarang kita menggantikan dengan
ukuran yang sama. Jadi di sini tinggal cara pemasangan yang harus kita perhatikan, karena termofuse itu disarankan supaya jangan disolder, karena dengan penyolderan termofuse pada rice cooker itu sangat rawan bahaya, karena kemungkinan penyolderan kita bisa lepas karena panasnya daripada termofuse, yang mana datanya tadi terlihat bahwa kemampuan kerja termofuse itu sampai dengan maksimal 165 derajat, sedangkan titik lele cair timah itu diperkirakan sampai 80 derajat dia sudah meleleh. Jadi sebaiknya jangan lakukan penyolderan demi keselamatan pemakai barang tersebut. Bagaimana caranya? Kita perhatikan, kalau kita punya konektor spoon yang dijepit oleh tang itu tadi yang kita lihat, itu tidak ada masalah, tinggal kita mutus kabel, masukkan ke lubang konektor spoon, baru kita jepit bersamaan dengan termofuse. Masalahnya tidak ada, artinya sesuai dengan pabrik. Tapi kalau kita tidak punya konektor spoon, caranya kita sisakan kawat termofuse yang rusak tadi, kita sisakan untuk dihubungkan untuk dipelintir bersamaan dengan kawat termofuse yang baru. Sesudah itu kita memasang di sebelah kawat yang kita pasang itu, yang satunya kita menggunakan penutup kabel yang terbuat dari aluminium. Penutup kabel itu kita ambil isinya, ada berbentuk lingkaran di dalamnya, itu kita gunakan yang seperti kita lihat di video. Itu kita menjepit rata dulu. Nah, sesudah rata betul, tidak goyang, kita mencoba menekuk untuk membuat alur. Artinya disesuaikan, jangan sampai terputus oleh mata tang itu. Sudah selesai kita memasang pengaman, penutup pengaman. Jadi termofuse berada di dalamnya. Nah, itu penutup itu yang kita dorong ya, untuk menutupi sambungan itu jangan dia kelihatan, dan bisa kemungkinan suatu saat dia akan tersentuh ke bodi, itu masih aman karena ada pita penutup. Pita penutup itu dia tahan panas ya, dari serat dia tahan panas sampai sesuai dengan derajat tersebut. Setelah sudah tertutup, kita pasang penjepit dan kita baut supaya termofuse itu melengket, terpasang pada tempatnya.
kita menunggu pemasangan baut, dan baut itu supaya tidak akan bisa bergerak leluasa daripada termofuse. Seperti yang saya katakan bahwa termofuse itu kalau salah penanganan itu bisa berbahaya karena bisa dia bergerak menyentuh daripada bodi rice cooker. Kemungkinan besar pemakai akan tersengat listrik. Jadi di sini kuncinya betul-betul kita harus amankan dengan baik. Tahapan ini sudah selesai dan kita akan mengukur pekerjaan kita memasang termofuse, apa dia sudah berfungsi atau tidak, dan juga kita mengukur ke bodi. Ternyata tidak ada hambatan. Jadi itu sudah aman untuk dilakukan pengetesan. Tapi kita bekerja, kita harus berstruktur, jadi tidak perlu ditutup dulu, harus kita melakukan pengetesan tahap demi tahap. Sekarang kita lihat lampu indikator sudah menyala. Lampu indikator pemanas memasak sudah bekerja dengan baik. Sekarang kita copot colokan dan kita akan menutup rice cooker tersebut. Diusahakan menutup dengan benar, memperhatikan kabel-kabel, jangan sampai ada yang terjepit yang membuat kabel itu menjadi luka yang bisa menghantar listrik ke bodi barang tersebut. Rice cooker sudah tertutup, tinggal menunggu pemasangan baut. Artinya langkah terakhir, tahap terakhir kita sudah memasuki, dan kita akan mencoba untuk yang terakhirnya. Artinya mencoba dalam bentuk sebenarnya. Rice cooker ini sudah terpasang dengan utuh dan kita bisa melihat kembali hasil pekerjaan kita. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang kita dapatkan. Sekarang kita mencolokkan dan melihat hasil dan memastikan rice cooker itu bekerja dengan benar, artinya sesuai dengan fungsinya. Sekarang kita pencet, kita mengetes, kelihatan lampu indikator untuk pemanas. Jadi ini indikator memasak, semua bekerja dengan baik, dan kita periksa suhu dalam dari rice cooker. Ternyata tidak mendapatkan kehangatan karena hanya sebentar kita colokkan. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat adanya, dan video ini bisa dijadikan referensi untuk ke depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.